Hi everyone, Dave Hendrik kembali menyapa kita sekalian di kanal YouTube Harper's Bazaar Indonesia. Kali ini Brunch with Dave hadir dalam edisi spesial To Go, karena saya akan mengajak teman-teman untuk menyambut kemudian ngobrol dengan beberapa bintang-bintang dan tamu undangan Harper's Bazaar. Karena malam hari ini saya sedang ada di restoran Burger and Lobster di Plaza Indonesia. Sebentar lagi kita akan menyambut tamu. Sebelum tamu-tamu berdatangan, aku akan menyambut teman-teman sekalian di kanal YouTube ini. Jadi malam ini Harper's Bazaar menggelar acara pemutaran perdana film pendek Harper's Bazaar. Ini adalah film kami yang kedua sebetulnya. Dan film ini mulai malam ini teman-teman bisa saksikan di kanal YouTube kita. Judulnya adalah Finding Ratna. Film ini untuk merayakan salah satu semangat dari majalah Harper's Bazaar, yaitu emansipasi perempuan. Kenapa emansipasi perempuan? Karena film pendek ini menceritakan kisah perjalanan dan perjuangan sutradara perempuan pertama di Indonesia bernama Ratna Asmara. Kali ini untuk proyek istimewa ini Bazaar menggandeng sutradara perempuan Indonesia juga yang kiprahnya menorehkan prestasi banyak sekali, Nia Dinata. Pemainnya siapa aja nanti akan aku kenalkan saat mereka hadir. Ada Faradina Mufti, ada Tisa Biani, Dira Sugandi, Melissa Karim, Arswendi, Jerome Kurnia, and myself included. So happy and excited to see the result. Nanti kita saksikan sama-sama. Ikuti perjalanan Brunch with Dave to Go. Habis ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat siapa aja undangan yang memenuhi suasana red carpet pemutaran perdana film pendek kita. Oke, Kak Mel. Yang aku lihat malam ini sengaja menampilkan potongan rambut barunya untuk Harper's Bazaar, ya kan? Thank you. Kan waktu kita lagi proses syuting rambutnya masih segini. Masih bob. And let's talk about this number tonight. Ooh, love the pants. Where did you got it from? Mas Didit nih. Oh, alah, so beautiful. Oh. Iya sih, ini model, like Yes, rocking this hip new mood of yourself. Love it. Thank you. Kamel, pengen tahu dong kenapa Kamel mengiyakan ajakan Harper's Bazaar untuk bikin film pendek ini? So sebetulnya aku sama Mbak Ria tuh udah sering banget ngomongin soal wanita. Kita kalau ketemu sedang ngobrol, and then aku kan sekarang emang lagi into film ya, and that's really make me happy gitu. Terus kemudian kita ngobrol, waktu itu akhir tahun 2025, ngobrol, terus mau bikin sesuatu film, terus apa ya, moral message, masih and short film is not really easy kan, untuk bisa dapetin kamera. So finally, akhirnya kemudian yuk kita bikin. So let's do it. Cari sutradara wanita. Nah kebetulan kan Tania kan memang pernah bekerja bareng dengan Nasa. Oke. Film ini sebetulnya satu misi dengan salah satu semangatnya Bazaar untuk women empowerment. Pengen tahu pesan dari Kamel sesama perempuan kepada perempuan di luar sana yang bisa membakar semangat mereka dan perjuangan hidup adalah, what's your message for them? Wow. I think number one yang aku pelajarin dari diriku ya, pengalamanku, I think we love to really love ourselves enough. We have to. Itu kayaknya nomor satu itu deh. Padahal itu so simple and so basic ya. You need to learn to love yourself. To be honest, when did you finally know that you love yourself? Setelah aku mengalami turbulence in my life, kemudian aku juga mengikuti beberapa retreat, dan so kan disuruh bikin PM kan, jadi dari situ aku merasa dan mereka emang menekankan, if you don't love yourself now, jadi itu sih, jadi emang setelah aku menjalani itu banyak hal yang terbuka gitu. Nah aku merasa kok selama ini aku merasa kayak I'm not good enough, kayak aku tuh kayak aku gini-gini aja ya kan. Jadi setelah menjalani itu, dan itu nggak sebentar sih. That journey of understanding. Terus to accept, self acceptance. Nah dari situ aku merasa
Wah, my life's changed. So see, Oh, so women, ladies, learn to love yourself. Kayaknya we need a different, yeah, we need a different chapter just to talk about your journey. Yeah. That's interesting. Kamel, thank you for sharing this special night with us. Yes, thank you for having me, Dol. Thank A you. pleasure, And pleasure. aku tuh senang sekali bisa, berpartisipasi atau di dalam produksi ini. It's pleasure. very good. A pleasure. Have a good night. Yeah, thank Enjoy. you. You too. You look great. Oh, thank you. Oh, this old number of me. Okay, thank you. Thank you, Kamel. Perjalanannya untuk bisa nyampe di tempat ini. Oh, dia dapat botol. Buat langsung dikontenin. Kalau aku dari rumah aku ke sini 1 jam, aku pikir udah lama. Kamu dari rumah kamu ke sini berapa jam? Aku tadi perjalanannya juga udah dari pagi karena ada kerjaan dulu langsung lanjut ke sini. Jadi ya 5 jam lah. Aku 6 jam. Karena Tania dari Yogyakarta Jogja. khusus hadir untuk perayaan besar ini. Betul. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, Nia Dinata adalah sutradara untuk film pendek ini. Betul. Kita semua dalam ruangan ini belum ada yang nonton. Faradina salah satu pemainnya. belum, Belum nonton belum. juga. Surprise. Ini pemain utama loh nih Iya. sebagai ensemble bersama Dira dan Tisa. Mana mereka? Belum nyampe. Belum nyampe. Di luar tuh badai, teman-teman. Badai. Pengen Jadi- tahu apa sih pesan yang ingin Nia Dinata sampaikan melalui film pendek ini? Pesannya adalah perempuan itu juga sebenarnya menjadi bagian dari sejarah perfilman di negeri ini. Jadi nggak banyak yang tahu kalau ada sutradara perempuan pertama di Indonesia yang namanya Ratna Asmara. Makanya judul filmnya Finding Ratna. Dan aku seneng banget diajak bazar, terus nanti bisa ditonton di platform YouTube supaya semakin banyak orang yang nonton, semakin tahu, dan ada English subtitle. Jadi orang luar negeri juga tahu bahwa after 5 years of independence, kita udah ada sutradara perempuan film panjang. Gitu, dan itu udah terhapus dari sejarah. Is it more difficult membuat film pendek dibandingkan film panjang? Enggak. Terus terang santai. Kesel ya? Santai banget. Kesel ya jawabnya. Soalnya Jawabannya enggak. Soalnya tadi Kak Mel kan gitu, aku ngobrol sama Kak Mel, bikin film pendek itu lebih menantang loh, deh. Oh iya, untuk maksudnya gini. Oke, karena kalau Kak Mel kan maksudnya dia full on producing. Oke. Ya kan? Biasanya kalau film panjang produsernya ada banyak ya, Farah. Jadi kan kayak tugasnya dibagi-bagi. Tapi kalau film pendek memang dia full on producing, eksekutif productionnya Bazar, semuanya. Jadi kayaknya emang susahnya juga nulis skripnya sih. Untuk to be able to tell a 15-minute story, ya kan? Tapi bisa harus dapat soul-nya gitu loh. Ya kan, Fer? Harus padat, berisi, dan yang pasti on point untuk 15 menit itu. Itu menurut aku lebih menyusahkan sih. Tantangannya lebih banyak untuk menulis di waktu yang emang untuk urusan waktu yang 15 menit itu dibanding film panjang. Betul, yang kita bisa film panjang gitu. Aku nulisnya asik gitu. Kalau ini sih nulisnya lama sih, 3 bulan lumayan. Seperti lebih lama 3 bulan karena ini nggak penting. Ini harus dihapus. Aduh, 15 menit tuh kayak 15 halaman untuk ya kan? menentukan mana yang penting, mana yang bisa dihapus itu kan pasti kan kayak jadi kalau nulisnya betul. Jadi nulisnya emang challenging, tapi syutingnya santai. Syutingnya menyenangkan. Iya, plus ya. Dia Dinata kan udah mengantongi puluhan ribu jam pengalaman toh. Jadi easy peasy lah. Pengen tahu Faradina Mufti. Let's talk about this look tonight, darling. We are a fashion magazine. So please do spell whose this number is from. Oke, so dressnya ini dari Kimberly Tandra. Terima kasih sekali untuk dressnya yang gemes. Sebenarnya, honestly, ini yang gemes-gemes gini nih bukan terlalu not so me. Really? Iya, karena kayak ini so girly ya gitu. Cuma aku mau sesuatu yang berbeda kali ini. Apalagi ini, this is for Bazar and I'm wearing gloves ya kan. Yang mana aku juga kayaknya nggak terlalu pede untuk memakai gloves. Tapi you nail it. Thanks to Kak Gio juga sih kayak kamu pakai glovesnya ini bagus dan ini buat Bazar jadi it's okay kayak really kayak ya udah deh. Have fun, girls. Have fun tonight. Have fun. Thank you.
Aku tuh sebetulnya suka dan sayang sama dia sampai aku menyaksikan film terakhirnya dia. Aku takut loh lihat kamu di film itu. Kamu kan belum aku apa-apain. Takut. Langsung tersenyum awkward. Aduh. But congratulations for Thank you. your performance. in that movie. Thank you. Goes in the Cell. Bazar, Yeah. Branch with Dave juga termasuk media pertama yang ngobrol sama Thank Mas Joko Anwar sebelum filmnya rilis. Betul. So the excitement is building up through us. Aku gak nyangka kalau kamu berhasil merebut perhatian dan Appreciate it sukacita. much ya. Ya, makasih. I'm so impressed juga buat respon dan apresiasi orang-orang. Gak nyangka juga kok aku mengganggu itu ya. aku takut sama diriku ya. It wasn't me ya. It was my other personality aja. Iya. Ya. Thank you. Tapi apakah lu merasa bahwa melalui film ini akhirnya Aming mendapatkan medium yang tepat untuk memperlihatkan sebagai seorang aktor kamu tuh bisa men-stretch your karakter luas banget. Iya, kebetulan Keren gak sih pertanyaan kita ini kayak di red carpet Hollywood ya? iya, terus educated akademis banget gitu ya. Iya, fantabulous banget gitu ya. Ini maksudnya Ghost in the Shell bisa dianggap sebagai salah satu highlight dalam karir keaktoran. Walaupun sebelumnya udah lumayan bermain di spektrum karakter yang beragam dan yang sebagian besar aktor di sini dianggap masih beresiko ya. Lah kayak Madam X gitu kan. Iya, betul. Teteh juga kayak yang daerah, terus Cookie Express di Mas J. Jadi emang aku tuh tipe orang yang karena aku ngerasa ketika aku declare diriku sebagai seorang aktor, ya aku harus membuka diri untuk segala kemungkinan karakter atau peran yang aku mainkan gitu. Jadi aku orangnya sangat-sangat tertantang sekali, kayak I got to challenge my limit gitu kan as an actor gitu. And you did it. You did a fantastic job. Thank you. Kita bisa ramalkan dan kita ikut berdoa agar setelah ini semakin banyak peran-peran menantang untuk Aming di luar sana karena dia hidup untuk tantangan-tantangan tersebut. Oh, betul sekali. Terima kasih. Oh. Nonton ya film pendeknya? Pasti, I will. Ya, nanti habis itu kita cerita-cerita. Pasti. after you see the I'm gonna movie. make it for you guys. Ya. Thank you. Thank you. Have a beautiful night. Yeah, thank you. You too. Nah, Mbak Ria. Jadi untuk yang akan menyaksikan nanti kan film pendek Finding Ratna nih, As Per Tonight ini ditayangkan sudah bisa disaksikan di kanal YouTube Bazar juga. Betul. Apa sih message yang Mbak Ria pengen sampaikan ke penonton melalui film ini? Oke, sebetulnya ini adalah salah satu core values Habes Bazar di antara beberapa core values lainnya, yaitu tentang women empowerment. Jadi Women empowerment. makanya setelah saya ngobrol sama Ibu Meliana yang kebetulan dari hasil obrolan itu kita sama-sama kayak kita pengennya bikin sebuah film tentang perempuan. Nah, akhirnya ya udah kita bikinlah film pendek dengan tema perempuan gitu. Jadi itu adalah salah satu core values di samping core values Bazar yang lainnya, misalnya seperti kayak ada juga local pride gitu dan termasuk adalah women empowerment gitu, Dave. Menurut Mbak Ria ya terakhir kan sebagai sesama perempuan juga, apa sih tantangan perempuan yang berubah belakangan ini? Oke, perempuan itu kan sesungguhnya sangat kuat gitu ya. Dia bisa multitasking. Tetapi di tengah dunia yang digital saat ini, di mana perempuan juga makin punya peran yang lebih besar, itu challenge-nya udah pasti tambah gede gitu. Dan challenge-nya dengan dunia digital itu dia sebagai ibu tambah berat, karena challenge-nya tambah gede. Dia di dunia kerja juga challenge-nya tambah besar. Jadi memang akhirnya peran perempuan memang sangat tambah menantang sekarang gitu. Kisah-kisah berhadiah untuk perempuan sesibuk Ria Dirungan masih main sosial media kepo kayak kita orang biasa gini. Oh ya tentu. It's part of the job, Dave. We love it. Congratulations for the movie. Thank you, Dave. Have a beautiful night. Yes, and jangan lupa nonton karena itu ada Dave Hendrik di situ. Don't blink your eyes, you'll miss me. Thank you. Thank you. Jangan sampai gue kalah cantik sama dia. Enggak. Kulitnya kalau cakep, rambutnya kalau Tamu ini membukakan perjumpaan ini, jangan sampai gue kalah cantik. Yang pasti sih gue kalah berani dari lo. Karena Fahima ini Speak up. iya berani banget untuk menyuarakan apa yang ada di
hati dan pikirannya. Harus in blood itu ya. Pengen tahu aja. Kalau kita mau posting atau mau berpendapat gitu ya, kita suka ragu-ragu, aduh takut dapat komentar negatif. Kalau kamu tuh masih suka mendapatkan komentar negatif nggak sih, Mbak? Mungkin ada tapi nggak gue baca. Really? So it didn't get you? Enggak. Nggak terganggu juga karena buat lo ya nggak usah Iya dibaca kan aja. namanya juga gini, kalau kita beropini ya udah siap lah, harus siap dengan semua respons. Kalau beropini harus siap dengan semua respons baik dan positif. Respons positif belakangan yang kamu terima, mungkin dari orang dekat apa yang penting buat kamu? Oh banyak banget. Bahkan bukan dari orang deket, justru orang-orang yang ketemu gue lagi di jalan atau di mana itu mereka bilang mereka terinspirasi, mendapatkan energi dari postingan-postingan gue dan lain sebagainya. Jadi buat gue ya semua akan selalu ada namanya orang suka dan orang nggak suka, dan selama apa yang kita lakukan itu memang secara umum punya dampak baik, gue pikir nggak ada masalah. Okay. Bicara mengenai women empowerment, apa menurut lo Mbak, tantangan terbesar perempuan saat ini apa sih di hidup yang belakangan ini begitu berbunga dan berwarna? Gue bilang tantangan perempuan dan laki-laki tuh nggak ada beda ya, Chen. Nggak ada beda ya nggak sih? Kita juga harus cari nafkah, ya kan? Mengurus diri sendiri, mengurus keluarga kalau ada yang punya keluarga, ya kan? Nggak ada bedanya, sama aja. Kita semua, I will survive. Thank you for expressing that. Have fun tonight. Of course, thank you. Iba, ladies and gentlemen, is in the house. Melissa Karim. Yes, Dave Hendrik. Kenapa panggil nama lengkap seperti KTP? Padahal nama KTP kita bukan itu ya? Bukan dong. Kita kayak Ratna Asmara namanya, KTP-nya beda. Iya dong. Jujur-jujuran coba sama penontonnya Brunch with Dave. Sebelum syuting film pendek ini, pernah mendengar nama Ratna Asmaranya? Belum lagi. Padahal kan aku bekerja di dunia film ya. Iya loh. Oh, aku memang mengecewakan loh Mas Dev. Oh, lo enggak. Tapi truth be told, aku yakin yang nonton juga banyak yang enggak ngeh gitu ya, yang juga pekerja seni. Karena mungkin informasinya nggak muncul ke permukaan ya. Iya, dan setelah kita ada di proyek film pendek ini, kita jadi belajar bahwa keren banget ya di tahun segitu, tahun 60 ya, itu udah ada sutradara perempuan film Indonesia. Dan kita udah nonton kan, Iya. karyanya betul, beliau kan. Lucu banget ya bikin film kayak gitu. Kebayangkan di zaman itu. Nah, makanya di zaman itu udah kayak she's a trailblazer lah ya, kalau anak sekarang bilangnya mungkin ya. Iya dong, trailblazer banget. I mean, kayaknya di zaman itu nggak semua perempuan punya kesempatan untuk mendapatkan edukasi yang setara dengan laki-laki pun. True. Ini dia jadi filmmaker loh. Kebayangkan proses seorang Ratna Asmara dari mungkin yang tadinya mau dikawinin, disuruh jadi stay home wife, sekarang jadi filmmaker. Keren banget sih. I absolutely admire her. In your personal life, ada nggak perempuan yang menurut kamu you admire so much because in ways dia itu termasuk perempuan yang quote unquote trailblazer juga buat lu? Wah, karena lagi dalam project ini dan karena aku kenal dua sosok perempuan ini udah lama banget. Kalau yang pertama, our EP, eksekutif produser kita, itu aku kenal dari kecil. Hah? Tante Mel. Aku panggilnya Tante Mel, tapi dia maunya sekarang panggilnya Kakak Mel. Karena dia adalah tantenya sahabat aku dari kecil. So I literally know her from peak days. Oh ya. Knowing her life, sepak terjangnya Kak Mel. Terus juga sekarang beliau kan bukan cuma seorang EP ya, tapi you know, before this she was also into musicals. Waktu kita kecil-kecil tau nggak, dia tuh setiap minggu bikin acara musik di rumahnya, kita suruh nyanyi latihan. Jadi memang she has this love for art yang sama sekali nggak ada di keluarganya dia. Oh ya? So she's like the only one. Oh. Nah, seru kan? Iya, Trailblazer dong. trailblazer, Itu satu, trailblazer. Ibu Meliana Cahyadikarta. Yang kedua, our director. Kan I've known her since aku, tahun 2000 lah aku kenal Tehnia itu. Ya udah tau lah ya Teteh seperti apa luar dalam. Dia juga sangat inspiring in terms of, kalau aku belajar dari Teteh itu ilmu-ilmu kehidupan. How to stay positive amidst
any kind of challenges in your life. Dia adalah salah satu orang perempuan yang bisa selalu stay positif apapun badai yang datang ke dalam hidupnya. Jadi kita tuh kadang-kadang di circle Teteh suka ngerumpi gitu ya, kayak gila ya dia kok bisa ya kayak gitu ya, kayak how dia gimana sih caranya rebound segitu cepet dan bisa overcome itu kayak selalu dengan positive thinking. Jadi I'm lucky, I'm so blessed in my life. Dari kecil tuh aku punya perempuan-perempuan yang memang bisa dijadikan sosok inspirasi buat aku. Oh. Love ya. Biar kayak anak zaman sekarang. Oh gitu ya, makin susah ya. Itu apa tuh love? Love, gitu bener gak sih? Bener ya. Oke, repot. Enjoy the movie. Thank you. Have a good one. Sekarang gantian dong. Kan gue jadi tamu di sini baru pertama kali nih Mas Dave. Kan ini juga pengalaman acting yang seru untukmu bukan? You know what? Ini adalah cameo kedua gue. Cameo pertama gue tuh sama lo loh. Di film apa ya? Mukanya dia priceless. Langit biru dong, Mel. Oh ya ampun. Itu yang pertama. Iya. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Gue Nora ya kan gak perlu dikasih mic. Udah ada. Iya, ini buat kamu, ini buat kamu. Iya. Iya, ini yang ketiga. Oh ini yang ketiga. Dan rentang karir perjalanan gue di main film, anjay, main film tiga-tiganya cameo doang. Apakah aku terjebak dalam stereotypical aktor cameo? Mel, help me to get out of this box. Tapi tahu gak? Mungkin alasannya kamu jadi cameo terus because we cannot afford your fee to pay you as a real actor. Emang mau? Aduh, aku tuh dibayar pakai singkong rebus jalan kok. Bohong. Kan lu juga yang nyuruh gue makan singkong rebus iya, karena bener. sehat. Oke, sekarang saya sedang menghampiri Alex sama Eddie sebelum dinner dimulai. Malam hari ini kita akan menyaksikan film pendek Ratna Asmara. Okay. Sebelum terlibat dalam proyek ini, have you guys heard of the name before? Of course. I'm a film producer. Jar, Jar ya. Itu jawabannya dari tadi. Oke. Terus kalau aku soalnya sebetulnya belum pernah mendengar dan Aku juga. iya kan? Iya. Kayak pengetahuan kita tuh dikit Kurang film tuh, banget. tentang film agak kurang ya. Padahal aku kerja di industri ini loh. Iya, kalau Ya, gue makanya. boleh loh sedodol itu. Kalau lu kan sama Iya, sama bener, dia, bener, industrinya bener. sama. Bener. Oke, kita ke Eddie dulu ya. Oke, silakan. Apa yang kamu tahu mengenai Ratna yang bisa dibagi ke penonton Bazar? Well, mungkin harus dilihat dari sejarahnya. Tentunya kita memang tidak terlalu banyak tahu awalnya, karena industri film Indonesia tuh ternyata punya sejarah yang sangat panjang. Dan adalah Ibu Ratna ini yang tentunya dia dulu adalah seorang aktor perempuan, lalu merambah menjadi filmmaker yang sebenarnya mungkin jejak filmnya itu sudah sulit sekali untuk dicari karena Indonesia archival tuh sangat tidak beres intinya. Belum Dan sedang kita- gitu Ya dan memang tidak terurus aja. Jadi memang mungkin ini salah satu yang memantik terjadinya ada film pendek Finding Ratna ini. Jadi siapa Ratna dan seperti apa jejaknya di tentunya ketika industri film Indonesia itu baru tumbuh di Indonesia. Oke, Lex, in your perspective, apa sih yang bisa dilakukan kalian nih generasi muda untuk turut menjaga sejarah perfilman Indonesia gitu? Kayaknya kalau menurut aku sih satu yang paling basic adalah sebetulnya apresiasi terhadap film Indonesia juga harus ditingkatkan lagi ya. Memang udah banyak juga film-film Indonesia sekarang semakin beragam juga. Mereka juga berusaha mencoba memberikan cerita yang berbeda juga. Cuman memang apresiasinya harus lebih ditingkatkan lagi sih. Jadi karena itu akhirnya mungkin kepedulian terhadap sejarah film yang dulu-dulu juga jadi lebih meningkat juga. Itu sih. Kepedulian kita terhadap sejarah perfilman itu harus lebih dibangkitkan. On top of your mind, karena Ratna Asmara ini kan boleh dibilang sebetulnya trailblazer ya di bidangnya. On top of your mind, siapa perempuan trailblazer yang kalian kagumi saat ini? Di perfilman Bebas. Dalam dunia komedi mungkin? di apapun Indonesia. Indonesia. Oke, Indonesia. Siapa ya? Saya mungkin ke teman baik saya Nah, itu dulu. Citra Subiakto dan Happy Salma. Oh. I love Sejauh Mata Memandang. She's very cute. I think also like she's very inovatif dan punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap sustainability, terutama di industri fashion. Lalu Happy Salma, tidak banyak orang yang punya antusiasme yang besar sekali, kecintaan yang besar sekali terhadap dunia panggung.
sastra dan juga film. Jadi saya patut mengagumi dua orang itu. Kalau aku mungkin, untuk pemain mungkin karena ini Fani Ratna juga, mungkin Tenia sih gitu. Karena Tenia sutradara perempuan kayaknya salah satu yang paling lama aku kenal juga. Terus dia juga udah lama berkarir juga. Terus salah satu film awalnya kan juga Arisannya, which juga cukup berani untuk membawa suatu tema tapi dibalut dengan komedi dan berhasil dengan baik. Kalau itu dari aku. 2003 loh itu Arisan. Iya, makanya udah lama kan? Iya. Ketahuan kan udah pada tua. Benar banget. Thank you for sharing. Sama-sama. Hope you had a great night. Thank you. Talk to you after you guys watch the Pasti dong, movie. iya. Thank you. Kita langsung pindah ke sini. Rambutnya keren banget sih. Masa sih? Iya. Aku kalau Bayu, ya malam ini kan kita merayakan film pendeknya Finding Ratna Asmara. Kan Ratna Asmara boleh dibilang trailblazer. Pengen tahu buat Mbak Ayu dalam kehidupan pribadi, siapa sosok perempuan yang Mbak Ayu anggap trailblazer? Pelopor. kalau sosok perempuan, saya selalu kagum sama yang namanya Kartini. Kartini itu menurut saya luar biasa di dalam usianya yang begitu belia. Kurun masa 12-16 tahun di saat beliau dipingit, itu pemikirannya menembus sampai 125 tahun kemudian. Dan tulisan-tulisannya luar biasa. Tulisannya luar biasa, menembus lintas generasi dan Bener. lintas masa ya. Bener banget, Iya kan? bener banget. Iya kan? Sampai sekarang masih match dengan kehidupan sekarang. Padahal kita udah sampai ke Gen Z kan sekarang. Bener. Iya. Kalau Mbak Ayu sendiri, what do you do in your spare time? Saya banyak melakukan aktivitas sosial karena memang panggilannya di sana. Jadi bersama beberapa orang mengembangkan pemilihan putra-putri batik Nusantara, tapi ini bukan hanya sekedar pemilihan, karena kami mencari agent of change, anak-anak muda yang mencintai budaya, khususnya batik, untuk terus dikembangkan dan dilestarikan. Dan yang kedua, saya ditugaskan untuk menjadi duta dari animal welfare karena saya penyayang binatang. Banyak aktivitas yang dilakukan untuk animal welfare, utamanya adalah Anabul. Oh, kucing. Yes. Oh, yang punya Anabul di Gemes ya. rumah, coba tinggalkan emoticon hati di kolom komentar. Well, in a way, you are also a trailblazer in your field. So, thank you for sharing that Thank you. with us. Yeah, Have a great thank night, you. Mbak Ayu. You too. Ya, udah gak sabar mau nonton. Iya. Ketemu di dalam. Dan salah satu pendukung film pendek kita adalah Dira Sugandi. Coba ya, kita bedah fashionnya. Demen kan kalau ngelihat boneka-boneka kece gini tuh. Dira, Ya. aku tuh melihat kamu belakangan lagi gemar Gemar? bermain-main dalam dunia acting. Oh iya. Gitu perkenalan kamu terhadap dunia acting dan kemudian akhirnya jatuh cinta, gimana ceritanya sih, Nek? Ceritanya dulu memang awalnya aku dari musikal dulu ya, dari stage dulu. Karena itu kan paling dekat dari nyanyi di stage, sama-sama di stage. Tapi ternyata ketika aku menjalaninya, I fell in love with acting. So I thought kayak kenapa ya aku nggak coba explore aja gitu. Dan ternyata seru ya, Bo. Pengakuan paling jujur ya. Seru ya, Bo. Apa sih serunya acting buat seorang penyanyi tuh yang berbeda gitu experience-nya? Ya bedanya gini, kalau acting, terutama acting di film, itu kan kamera sangat dekat ya dengan kita. It's so very different than stage. Jadi aku pernah main film sama Mas Garin tuh kayak Dira di tone down sedikit ya. Karena when you're on stage kan nggak semua orang dekat. Jadi so we need to exaggerate every move. Tapi ketika di kamera tuh kamera depan muka lu banget, jadi harus agak dikontrol sedikit. So, jadi itu sebenarnya sebuah tantangan yang justru aku suka gitu. Dimana aku bisa belajar lebih banyak lagi kan. Ada beberapa yang bilang katanya seorang seniman itu baiknya dikenal atas satu sisi profesi saja gitu. Aren't you a bit concerned about that too?
Ya sebenarnya kalau menurut aku, tapi balik lagi ya, seni itu juga is also very very personal, ya nggak sih? Jadi mungkin not everybody will like your acting, not everybody will also like your singing, so doesn't matter, just as long as we're happy. You're very bold. Film pendek ini merayakan Trailblazer sutradara perempuan pertama. Buat lo, dalam hidup lo, siapa sih perempuan yang ada dalam kategori dia Trailblazer yang gue panut? Mamaku ya. Karena untung pakai kacamata jadi nggak kelihatan ya. Karena she gave up her own dreams for her children to have their own dreams gitu. Jadi ketika mamaku menikah, dia berhenti bernyanyi, dia benar-benar ngurus suami. Mamamu tuh juga penyanyi, Ya, dia dulu nyanyi dengan nama Humari Rusli, Purwacaraka gitu. Tapi begitu dia menikah ya udah aku urus suami sama anak-anak. Terus dulu tuh ini benar-benar jalan Tuhan ya. Cita-cita dia tuh dulu 2. 1 pengen jadi penyanyi, 2 pengen jadi dokter. Sekarang aku jadi penyanyi, adik aku jadi dokter bedah. Jadi benar-benar kayak di balik kayak karir anak itu ada doa dan usaha dan pengorbanan seorang ibu. Dira. I really, Oh, thank you for sharing that story. Have fun, enjoy the movie. We're so thrilled to have you participating And in you. this project. See you inside. Dan yang juga terlibat dalam film pendek ini adalah Sulung Landung. Hai Sulung. Hai teman lama, konco lawasku. Bener. Sulung juga kan handle so many Talent ya, actresses gitu. ya betul. Sebenarnya lo apa sih challenge terberat dari memanage artis bintang? Challenge terberat itu ya adalah bagaimana memastikan karir mereka itu tetap stabil, tapi nggak cuma stabil aja, tapi tetap tumbuh dan berkembang. Itu gak gampang sih, Dave. Oke. Itu tidak gampang sama sekali sih. Tumbuh dan berkembang. Apakah Yes. itu juga termasuk memilah dan memilih jenis film yang mereka bawakan? Biasanya seperti itu sih. Oke. Iya. Sedikit dari kacamata seorang artis manajer gitu ya. Iya. Perkembangan film Indonesia belakangan itu seperti apa sih, Lung? Kalau menurut gua sangat amat pesat, karena kalau kita lihat 2 tahun terakhir itu kan jumlah penonton yang menonton film-film Indonesia atau film lokal itu kan udah lebih banyak daripada film-film impor kan. Ya. Yang buat gua ini adalah sebuah pencapaian luar biasa. Ya. Artinya penonton Indonesia itu sudah percaya dengan kualitas film-film Indonesia. Maka itu mereka punya willingness untuk datang ke bioskop dan menonton film-film Indonesia. Tuh Gitu. ya. Kita semakin percaya. Jadi kita udah dapat di momen itu gitu loh. Oke. Itu sebetulnya paling penting dong ketika Paling penting. penonton sudah percaya pada. Yes, itu paling penting. Karena mereka menemukan, ternyata film Indonesia itu sekarang genre-nya itu cukup variatif, kemudian film-filmnya sangat bisa dinikmati, kemudian cara kualitas filmnya juga akan meningkatkan. Kurang lebih seperti itu sih, Dave. Gitu. An insight from an insider, darling. Thank you for sharing. Terima kasih. Kita ketemu di bioskop ya. Ya, Enjoy your dinner. thank you so much. Lea. Malam hari ini kita akan menyaksikan film pendeknya Bazar tentang kehidupannya sutradara perempuan pertama yaitu Ratna Asmara. Oke. Yang ingin aku tanyakan sama kamu adalah menurut kamu apa sih yang bisa dilakukan kalian di generasi muda untuk mendukung, melestarikan sejarah perfilman kita? Menurut aku kita harus keep on watching tanpa nonton bajakan. Hmm. Kita nonton di bioskop, ajak teman-teman, terus kita influence orang-orang untuk tidak komen negatif terhadap karya-karya orang, karena menurut aku setiap orang itu punya taste-nya masing-masing, jadi kita harus respect karya-karya orang itu. Oh, tidak memberikan komentar negatif karena taste tiap orang beda gitu. Kritik nggak apa-apa, Oke. tapi tetap harus dilumutin dengan yang baik-baik juga gitu. Jadi still positive. Satu film yang di atas usia kamu atau generasi kamu yang kamu tonton dan sangat membekas buat kamu adalah? Salah satunya Janji Joni. Janji Joni? Yes. Sementara gue nonton itu ya itu di kategori hidup gue tuh film anak muda loh. Thank you for sharing. you. I'll see you inside. Hope Okay. you'll enjoy the movie. Of course. Bye Lea. Bye-bye. Friends, Ya. aku pengen tahu dong satu film Indonesia yang kamu tonton yang mungkin di atas generasi kamu Ya. yang membekas buat kamu.
di atas generasi aku tuh maksudnya kayak gak seumuran aku nggak? Iya, betul. Yang pernah aku tonton sebenarnya sama mama papa waktu itu jatuh cinta seperti di film-film. Oh, jatuh cinta seperti di film-film. Iya. Yes. Apa yang paling kamu ingat dari film itu? Yang paling aku ingat salah satu scene yang kalau gak salah layarnya jadi kayak hitam putih gitu. Ya aku suka banget itu kan. Wow, keren banget. Oke. Kamu kan termasuk bintang muda ya. You still have the future ahead of you. Kamu tuh pengennya akan dikenal atau berkembang menjadi aktor yang seperti apa sih, Prince, ke depannya? Aku pengen terkenal jadi aktor yang pasti profesional, terus bisa bekerja sama. Aku pengen terkenal sebagai aktor dan juga sebagai penyanyi juga ya. Pokoknya yang terbaik lah, ya aktor yang terbaik. Okay. Next upcoming project yang bisa di-spill ke Hafiz Baza? Sebenarnya project untuk film belum ada. Iya. Guys, how could that be? An actor this cute and talented. Oh, best of luck. Semoga project berikutnya dapat sesukses, semengesankan karya sebelumnya. Amin. Thank you so much. Kita ketemu di dalam bioskop ya, Okay. Prince. Freya, aku pengen tahu ada film Indonesia. Name one Indonesian movie yang kamu tonton terakhir yang paling membekas buat kamu, yang mungkin tahun produksinya di atas angkatan kamu, di atas usia kamu. Di atas usia aku yang lama banget gitu. Yang cukup berkesan bagi aku sebenarnya kurang tahu sih Kak tahunnya berapa. Tapi It's okay, just name. Surat dari Praha. Oh, yes. Kenapa film itu meninggalkan kesan buat kamu? Menurut aku itu menarik sekali karena ada relationship antara anak dan ayahnya. Mungkin juga emang kadang sulit ya mengungkapkan sayang gimana pun juga gitu. Jadi menurut aku itu cukup menarik karena aku bisa belajar itu supaya aku bisa gimana caranya ke papa lebih komunikatif. Ternyata, did you just admit kalau menunjukkan sayang itu tidak segampang itu buat kamu? Banget. Masa? Jadi ekspresi honestly, lugas, aku sayang sama kamu, papaku gitu juga. Malu. Mungkin karena aku anak pertama kali ya, jadi gengsinya agak lebih tinggi. Jadi ya aku banyak belajar banget sih komunikasi itu dari film juga. Okay. So after watching that movie, kamu akhirnya you came to your dad and bilang, papa tahu kan kalau aku sayang sama kamu? Belum. Tapi aku akan berusaha untuk menunjukkannya mulai dari sekarang. Oke, satu lagi. Ada upcoming project yang bisa kamu spill ke penonton setianya Branch with Dave di Hafiz Baza Indonesia? Yang terakhir akan ada Harga Teman. Ada aku sama Kak Devanos, ada Kak Emir Mahira dan juga Kak Diandra Agatha sebagai pemainnya. Itu kira-kira kapan kita mulai bisa nikmati? Mungkin pertengahan tahun ini, kita masih belum dikonfirmasi lebih lanjut tentang itu soalnya. Ditunggu update-nya. Enjoy the movie, I'll see you inside. Thank you, darling. Ferry Salim. Yes, Dev. Malam ini kan kita akan menyaksikan perjalanan hidupnya Ratna Asmara, sutradara perempuan Indonesia pertama nih di film pendek itu. Kan dia termasuk trailblazer ya, yang menjadi pionir di zamannya. Yang kita pengen tahu, sosok perempuan dalam hidup Ferry Salim yang menurut lo, gue suka dia karena dia adalah seorang trailblazer. Oh, sosok perempuan ya. My mom sih sebetulnya. Kenapa? Karena my mom itu single mother yang besarin gue. Orangnya nggak banyak nuntut. Terus kemudian it's really dia sangat nggak menuntut dan humble banget gitu. Jadi I love her gitu so much. Selalu menyenangkannya ketika seorang anak memberikan apresiasinya untuk ibunya. Mengenai film, Oke. Waktu Branch with Dave kita sempat nanya peran apa lagi yang Ferry Salim ingin mainkan. Kalau boleh pilih, sutradara siapa yang kamu paling penasaran untuk kerja bareng? Yang belum pernah ya? Yang belum pernah ya? Siapa ya? Actually gue boleh kasih bocoran nggak ya? Boleh. Sedikit. Jadi dalam waktu dekat gue akan segera syuting bareng Nia Dinata. OMG. Dimana gue pertama kali gue syuting sama dia it's like 20 years ago. Jadi sekarang
kita akan balik lagi reunion. Kita akan segera syuting, yes. Oh. Tadi udah ketemu di depan, kita berdua langsung kayak, kita harus segera nih kayak gitu. Emang apa sih dari cara kerjanya Dinata yang paling lu sukain? Apa ya, dia is really practical gitu ya. Okay. Really practical, terus dia tahu apa yang dia butuhkan dan dia tahu pemain ini lu harus kayak gini, dia udah langsung nggak kayak mikir-mikir lagi, dia tahu lu pokoknya kayak gini, karakter lu kayak gini. Gue pengennya angle-nya kayak begini dan gue pengen lu move-nya kayak gini. Dia udah tahu semua gitu. Okay. And we love practicality, jadi tidak Practical. buang-buang waktu. Nggak buang-buang waktu. Yes. Dia udah tahu apa yang mau diambil. Ditunggu kalau begitu karya terbaru Ferry Salim dan Nia Dinata. Harus kita menjadi tempat pertama yang dibocorin kapan penayangan di bioskop. Harus. Promise? Yes. Okay, see you inside. Enjoy the movie. Thank you. Bye. Tisa Biani. Hello. Baru sampai dari Bali. Baru sampai ya. Gimana, maaf ya Kak. Enggak Telat apa-apa. loh. Terima kasih loh kamu menyempatkan waktu. Pasti dong buat Bazar dan buat Kak Dev. Apa sih yang enggak? Ini kan film kamu juga, film Benar, pendek ini. benar. Ya Yes, kan? yes. Tapi sebelum kita ngomongin filmnya ya, coba kita kasih lihat dulu gayanya Tisa Biani malam hari ini. Sang pemeran utama kita yang filmnya sedang kita rayakan. Astaga, kamu tuh Yes. kayaknya memang very girly, very classic. Ya nggak sih? Very classic sih lebih tepatnya. Kalau girly Classic. karena ya lagi pengen pakai rok aja, nggak tahu kenapa hari ini tuh. Oh, tapi you look good. Thank you. Cocok gitu, ya kan? Nah, Tisa pengen tahu dong. Yes. Siapa tokoh panutan perempuan dalam hidup kamu? Karena kan Ratna Asmara adalah perempuan trailblazer. Yes. Kalau panutan perempuan dalam hidupmu siapa? Kalau tokoh panutan perempuan dalam hidupku, baru aja kita kemarin merayakan pastinya Raden Ajeng Kartini dong gitu. Karena semangatnya beliau, aku tuh selalu merasa semakin termotivasi dan tertantang untuk menjadi perempuan yang bisa berkarya gitu di tengah masa-masa sulit apapun gitu. Okay. Berkarya di tengah masa sulit apapun. Yes. Tantangan terberat buat kamu, aktor muda belia, godaan banyak banget, Banyak. gitu, distraksi banyak banget. Yes. Apa yang menjadi tantangan paling berat buat kamu? Mungkin Untuk tetap berkarya gitu. waktu kali ya, membagi waktu tuh paling susah banget Kak Dev. Aku rasa bukan aku aja gitu, tapi hampir semua pekerja seni khususnya itu sangat-sangat sulit membagi waktu antara pekerjaan, antara keluarga, antara pasangan, pertemanan, segala macam gitu. Jadi aku ngerasa sulit sekali sih gitu. Apalagi di zaman sekarang yang harus apapun tuh serba cepat dan tastis gitu. Aku harus selalu bisa membagi waktu, susah banget sih gitu. Good point. Tapi di tengah kesulitan yang membagi waktu, kita harus berikan dia komplimen dan juga pujian. Dia tetap punya waktu untuk berdandan, rambut, makeup, baju, everything. Walaupun baru 10 landing nih. ya. Walaupun baru landing. Lu pikirin dia dandannya di mana. Congratulations for the Thank you, Kak movie. Dev. I'll see you inside. Siap. Oke. Bye. Oke, sekarang kita pengen tahu siapa tokoh panutan perempuan dalam hidup Abang Wendy saat ini. Karena malam ini kan kita merayakan Ratna Asmara, trailblazer, sosok perempuan pelopor gitu. Pelopor perempuan. Iya. Ya, oke, aku sangat ibu saya tentunya. Oh, another sentimental moment. Ibu saya. Yang paling dikagumi dari sosok ibu adalah sangat tabah, sangat menyayangi, selalu mengalah pada ayah saya dan saya, ya, dan selalu memberikan senyum di pagi hari. Oh, itu paling penting ya. Paling penting. Memulai pagi dengan mood yang tepat itu harus artinya adalah bertemu dengan orang yang tepat. Betul. Selamat sekali lagi untuk filmnya. Kita kasih. lihat hasilnya seperti apa. Terima kasih. Congratulations, I'll see you inside. Thank you. Monggo, silahkan Bang Wendy. And that's it. Sekarang saya akan ajak teman-teman untuk bergabung bersama saya di dalam bioskop. Come.